Benar. Dia tidak jauh dari sini. Hati-hati kameramen. Dia tidak jauh. Aku datang dari balik awan kegelapan. Hentikan Bung Laga. Hentikan. Membawa setetes darah. Iya. Aku Hentikan Bung Laga. Akulah sang pangeran kegelapan. Memang kau tidak ada tobatnya Bung Laga. Sang pendekar Pulau Ampas. Dengan kidung-kidung pamungkasku Allah. akan ku hancurkan lawan-lawanku sampai lawan-lawanku takut, tumbang, terkepar dan bermandikan darah. Bung Laga, bagaimana kau masih bisa bangkit? Rupanya kalian memang licik. Ketika aku mendatangi markas dari Mak Lampir, ternyata ada salah satu dari pengikutnya Mak Lampir yang membangunkanmu. Ki Selamat, bagaimana kemarin? Kita telah merasakan kesaktian dari Mak Lampir, bukan? Aku tahu pukulan Mak Lampir. Bahkan aku sangat khawatir. Salah satu ada seperti kakek berjubah putih yang sudah tumbang, bahkan dihidupkan dari Mak Lampir. Apakah jangan-jangan kau juga dilakukan seperti itu dengan Mak Lampir? Bung Laga, sebenarnya kenapa Mak Lampir begitu dendam kepada Bangge? Ketika padepokan markas besar Mak Lampir dibakar dari Bangge, bukannya tobat, tapi dia malah mengajak Mak Jangga, Supeng. Anda ingin tahu sebenarnya kisah masa lalu yang kelam, yang begitu pahit yang menimpa diri Mak Lampir, ya? Di saat dan tempo dulu dia ditolak mentah-mentah oleh seorang pria. Disitulah rasa dendam yang membara. Bagi siapa saja yang telah menyakiti anak buahnya, dia akan membunuhnya. Ki Selamat. Pantas saja, Bung Laga. Pantas berarti dia sudah mengetahui bahwa kau sempat, bahkan Aki sudah menebak kau akan tewas karena darah dari telingamu, darah hitam dari telingamu. Ketika Aki hantam dengan pusaka, sudah mengalir deras. Tapi ternyata trik licik dari Mak Lampir masih bisa menyelamatkan nyawamu. Bukankah telah saya katakan, Ki Selamat, kalau mau membunuh Bulaga jangan tanggung-tanggung, pastikan tidak bernapas lagi. Tapi Anda lalai dan fatal akibatnya, Ki Selamat. Karena aku menunggu jam 12 malam, Bung Laga. Aku tahu titik rendah kehidupan manusia ini ada di jam 12 malam. Ketika pukul 00.00, itulah sumber kekuatan manusia. Makanya aku ingin malam itu kau akan kugantung. Tapi memang aku mendatangi markasnya Mak Lampir agar tidak sempat menemuimu. Saya tidak akan turun tangan, Ki Selamat. Biarlah si Mak Lampir, ya, Remondo, Janggar dan kawan-kawan yang akan menghabisi Re beserta antek-anteknya itu. Saya hanya di belakang layar saja, Ki Selamat. Maka dari itu, Bung Laga, aku pastikan kau kemarin sudah mati karena Mak Lampir. Bahkan kakek berjubah putih yang dihidupkan dari Mak Lampir, semua berada di markas. Hanya kau yang tidak ada. Tapi aku lupa, ternyata ada iblis lain yang membantu kebangkitanmu di sini. Bangkitnya arwah gentayangan dari alam kubur. Memang Mak Lampir ini bukannya semakin membuat dunia damai. Bahkan Briho kemarin ketika dia terluka parah, aku tinggalkan di tengah hutan ini, dia bangkit dengan tubuh penuh darah. Katanya diminum 6 gelas darah perawan, bahkan darah dari anaknya Kiai Kaktif. Iya, Berikan. iya, benar. Jadi, Ki Selamat, sampaikan dengan rekan-rekanmu agar hati-hati di kemudian hari, karena kami tidak akan tanggung-tanggung untuk menghabisi kalian semua. Ucapanmu tidak jauh beda dengan Janggar, dengan Remondo, dengan Supeng, bahkan dengan Mak Lampir. Tapi mereka bodoh, Ki Selamat. Telah saya katakan, kalau untuk menghadapi lawan yang begitu beratnya, pakai otak, bukan otot. Itulah liciknya kau, Bung Laga. Kau bersembunyi seolah-olah kau tidak terlibat di dalam perkara, tapi otak dan dalam sesungguhnya adalah kau. Remondo menang besar badan bagaikan raksasa badannya, tapi otaknya otak udang. Karena dia sudah dicuci otaknya dari Mak Lampir, sehingga mereka sangat yakin ketika mereka berada di dekat Mak Lampir, semua akan beres. Iya, dan Mahesa pun saya akan grogoti uangnya.
Dan dia lama-kelamaan dia kere, baru saya depak. Di sini juga, aku tidak melihat Mahesa kemarin berada di situ. Yang ada hanya Supeng, Janggar, bahkan saudara-saudara Kiselamat yang sudah dihasut dari kau, Bung Laga, seperti Jalaseta, Ulit Nontorogo, Udin Botak, semua ada di belakang Mak Lampir. Apa sebenarnya mau Bung Laga? Maunya saya seluruh dunia ini bersimpuh di hadapan sang penyair berdarah ini, Kiselamat. Memang, kalau hati sudah dikuasai dari iblis, kalau hati sudah dikuasai dari hawa nafsu, Bung Laga, tidak ada lagi penglihatan kebenaran untuk orang lain. Kebenaran hanya milikmu. Kebenaran hanya milikmu sendiri. Yang lain adalah salah di matamu. Bung Laga, apa yang Kiselamat sampaikan ini tidak ubahnya hanya ingin mengetuk hatimu, Bung Laga, agar menghentikan semua tindak tanduk ini, Bung Laga. Dan Resi Berdebah itu hanya bisa bersembunyi di bawah ketiak-ketiak anak buahnya. Kalau dia memang kesatria sejati, seharusnya bersama kalian dong. Hah? Ini tidak ada. Tidak ada kemana dia? Bukan tidak ingin menemuinya. Dia sengaja mengutus Kiselamat karena ada urusan yang lebih penting. Karena anak buah Mak Lampir termasuk kau, Bung Laga, tidak bisa dibiarkan merajalela. Dia lagi pergi ke sebuah bukit menemui salah satu orang-orang yang dipercaya untuk menanyakan keberadaanmu, Bung Laga. Saya sengaja tidak menampakkan diri, Kiselamat, karena saya tahu kehebatan kalian. Tapi biarlah saya bermain di belakang layar. Tapi, Bung Laga, ada sebenarnya yang ditanyakan. Lebih baik kita berdamai, Bung Laga. Apa, Kiselamat? Apa yang akan Anda tanyakan? Karena ketika aku ingin memasuki suatu tempat ritual tersebut, ada seperti tembok hitam yang menghalangi mata Kiselamat. Sebenarnya, apa yang dipasang Mak Lampir di tempat itu, sehingga saudara-saudara tidak bisa menembus ke dalam itu kecuali dengan mengucapkan kekuatan yang sempurna. Yang dipasang oleh Mak Lampir, tidak masalah, perlu saya paparkan ya. Itulah ilmu hitam gembul pekat. Ilmu hitam pekat. Iya. Baru mendengar aku di Iya. Yang aku lihat hanya di setiap pojok tempat ritual tersebut ada segelas darah perawan yang sengaja tidak dilupakan untuk membentengi. Di situ aku lihat ada roh-roh tayangan yang sengaja dimanfaatkan dari Mak Lampir untuk menjaga agar menghalangi setiap orang yang ingin masuk ke sana. Sebenarnya ilmu kesaktian itu punya dari kakek Astagina, ya. Tapi kitabnya dicuri oleh Mak Lampir. Itu dia bisa menguasainya. Kakek ini. Apakah dia masih satu seperguruan dengan orang tua Unggang? Iya. Tidak perlu saya jabarkan jauh-jauh, tapi setidaknya iya, Kiselamat. Pantas saja dari hari ke hari bukannya kau berkabar, ternyata Unggang memang membentengi semua perilaku Dan kemarin anaknya. saya bertemu dengan Unggang. Dia mengatakan dia akan membunuhmu dan bangkaimu pun tidak akan bisa diketemukan oleh orang lain. Aku menghargai Unggang sebagai guru orang tua. Aku tidak pernah menebar benci kepada siapapun, karena aku menganggap setiap manusia, walaupun saat ini terjerembab ke dalam lembah yang paling dalam, di hatinya masih ada sedikit cahaya kebaikan yang mudah-mudahan ketika dia sudah tua nanti ditemukannya. Tapi tidak seperti dengan kau, Bung Laga. Kau semakin tua, bukannya semakin insaf, bukannya semakin sadar, tapi kau semakin mendapat ancaman. Kiselamat, saya lihat videomu. Banyak sekali komentar-komentar setelah Bung Laga tumbang tewas sekarat. Banyak sekali yang sebut saya kegirangan. Tapi mereka tidak tahu, Kiselamat. Mereka bukan kegirangan dengan kau meninggal dunia atau kau tewas di tangan Kiselamat, tapi setidaknya sudah mengurangi aura-aura jahat di muka bumi ini, Bung Laga. Tapi Kiselamat tahu tidak akan semudah membalikkan telapak tangan untuk menghabisi orang sepertimu, Bung Laga. Setidaknya kau harus menciptakan ilmu baru, Kiselamat. Untuk apa ilmu baru kalau hanya untuk pertumpahan darah, Bung Laga? Ilmu di muka bumi ini sejatinya digunakan untuk menjaga alam ini, bukan permusuhan, Bung Laga.
Tapi kau sombong Bulaga dengan gawat rontek dan Pancasalanamu. Apalagi saat ini ada Mak Lampir di belakangmu. Iya. Kau begitu jumawa seolah-olah kau tidak akan pernah tewas. Walaupun tidak seluruhnya terbukti, tapi ada buktinya. Lalu di mana Mungkin Mak Lampir saat buatan. ini? Hah? Di mana Mak Lampir saat ini? Mak Lampir, dia ada di sebuah kebutuhan. Karena yang aku lihat, dia keluar dari tempat ritual tersebut. Iya, sengaja memantau dari kejauhan di mana Bang Gre berada ataupun di mana saudara-saudara Bang Gre. Dia akan mengantarkan seolah-olah pertumpahan darah itu berada di jalur ke-8. Dan galak seta udin botak ujung Notorogo telah saya perintahkan untuk menyekap, menyiksa dan mengambil perawan-perawan desa untuk tumbal dari Mak Lampir itu. Apalah yang kau lakukan Bulaga? Apakah tidak puas kau dengan 6 orang darah perawan untuk menghidupkan kembali Driho dari Mak Lampir? Kau ingin mengambil dari darah perawan hanya Masih untuk kurang, Kisramu. memenuhi keinginan Mak Lampir? Masih kurang Kisramu. Karena Mak Lampir dia punya tujuan istimewa. Apa tujuan itu Bulaga? Tujuan istimewanya. Setelah Bang Lampung Kumbang tewas, Anda semua akan dijadikan abdi-abdi dalamnya. Mimpimu terlalu tinggi Bulaga. Mimpi kalian terlalu tinggi. Sampaikan dengan Mak Lampir, Kisrama tidak akan mundur setapak pun, walaupun darah menjadi taruhannya. Ingat itu Bulaga. Jangan kau bangga dengan Mak Lampir ada di belakangmu. Kisrama tidak pernah takut. Ingat itu. Jangan kau seolah-olah ketika kau bangkit dari kematian, bangkit dari terluka parah, kau bisa menghadapi Kisrama kesukaan. Tidak akan semudah itu mohon. Sampaikan dengan Mak Lampir, Kisrama tidak akan pernah takut. Datangi pada pokok Kisrama ini. Akan kau hancurkan dia. Ingat itu. Perlu Anda ketahui keselamatan. Bahwa Mak Lampir saya utus kemarin, ya, dibangkitkan dari kematian dan tidur panjangnya hanya untuk menguasai dunia persilatan ini. Bukan untuk menguasai dunia persilatan, tapi menebar permusuhan kemana-mana. Bulaga, ketika hatimu selalu dikuasai dengan hawa nafsu, kau tidak akan pernah menemukan sebuah kebenaran abadi. Lebih baik Bulaga, kau sempat terluka parah, bahkan darahmu berceceran dari telinga, tapi bukannya sadar, kau malah bangkit dan mendatangi kembali gubuk bersama. Maumu sebenarnya apa Bulaga? Telah saya katakan berulang-ulang, bahkan ratusan ribu kali kepada diri ini selama. Sebelum tujuan kita Bulaga tercapaikan, Bulaga belum pernah akan usaikan impian-impian sebelum terwujud. Lebih baik kau pergi dari situ Bulaga. Atau kau memang habisi hari ini. Aku tidak akan menunggu malam. Kalau kau tidak mau mendengarkan apa kata-kata selamat. Ingat berulang kali Anda kembangkan Bulaga. Tapi berulang kali Bulaga bisa bernafas dan berdiri dengan tegak. Karena ide selalu mengangkat. Sengaja, ternyata bukan terus kekuatanmu. Aku bukan anak bayi yang bisa sudah aja. Cintai sekali kau Bulaga. Pas Pusaka Kisrama tidak hadir di sini, kau mendatangi gubuk Kisrama. Kau tidak kau bisa menghabisi Kisrama di tengah hujan badai ini. Selamat, saya tahu. Dan saya bisa merasakan bahwa ada yang minat dengan pusaka bukan saya. Iya, Tapi tidak akan sembarangan, karena itu pusaka leluhur Kisrama. tadi pesan Bulaga. Jangan sampai jatuh ke pendekar berwatak jahat Kisramat. Dia akan memilih. Kurang aja kau Bulaga. Kurang aja. Kalau berbicara Bulaga. Jangan kau menyerangku tiba-tiba. Kau memang licik dari segala licik, biadab dari segala biadab. Mulutmu berkata manis, tapi kekuatanmu menyerangku secara tiba-tiba. Sama halnya
Engkau dari tadi diam-diam telah menyalurkan tenaga murni untuk menghajar Bung Laga ini. Aku bukan menghajarmu Bung Laga, tapi aku mengurangi jenak dirimu di buku Kiselamat ini. Karena kalau tidak aku membentengi tubuhku, kau sudah brutal dari tadi. Aku sengaja ingin mengetuk hatimu Bung Laga, agar kekuatan itu bisa diserap di dalam tubuhmu. Tapi ternyata tidak, kekuatan itu lebih kuat di dalam tubuh. Jangan kau sembarangan menyerang Kiselamat. Aku tahu hujan badai datang tiba-tiba, tapi matahari tetap bercahaya. Ini pertanda apa? Iblis memang membantumu, yang diperintahkan dari Mak Lampir. Inilah yang dinamakan hujan keberuntungan, hujan Hune. Hujan Hune. Aku tahu hujan Hune itu Iya. biasanya ada sosok putri yang turun ke danau yang ditunggu dari seorang pangeran. Ngajak ke bola, bukan kamu dapat. Aku tidak akan Bung Laga. Aku tidak akan memberimu waktu berlama-lama di sini Bung Laga. Kalau kau terus menebak ancaman kepada Kiselamat, bahkan bukan saja kepada Kiselamat, apabila kau terus menebak ancaman kepada saudara-saudara spiritual, baik kau ataupun Mak Lampir, Kiselamat tidak akan turun. Kiselamat akan turun bono membantu setiap orang yang membutuhkan bantuan. Ingat itu Bung Laga. Baik Kiselamat, saya akan pergi. Tapi saya akan balas dendam dengan kejadian semua ini. Dendammu tidak akan pernah punah Bung Dan Laga. dirimu tidak akan saya bisa diamkan, bisa bernafas dengan segarnya Kiselamat. Memang dendam itu tidak akan pernah sempurna. Aku tahu dendam seorang iblis tidak akan pernah luntur walaupun dia berkalang tanah. Pergi kau dari sini dan jangan pernah kau bawa Lampir sini, kalau tidak aku habisi dia. Berarti nah, kau mungkin tidak akan pergi Bro. Aku tahu trik licikmu. Jangan-jangan kau memanggil saudara-saudaramu. Hati-hati. Hati-hati kameramen. Ini trik dan jebakan Bung Laga. Bukan hati kau. Bung Laga ternyata dia tidak seorang diri. Dia tidak seorang diri. Dia bersama iblis yang diutus dari Mak Lampir untuk membangkitkan jasadnya yang terkapar di hadapan tubuh Kiselamat. Inilah mungkin memang Bung Laga ini memang masih diberi umur takdir panjang dari Yang Maha Kuasa agar dia segera bertobat. Tapi entah mengapa Mak Lampir ada saja jalan untuk membebaskan jasadnya yang sudah kaku, membeku di depan tubuh Kiselamat ini. Memang mungkin inilah kelalaian Kiselamat, karena ketika dia terkapar, Aki ke perkampungan ingin menemui saudara Kiselamat Banggai Lampung, tapi Aki tidak bertemu dengan saudara-saudara yang lain seperti Ompong dan lainnya, dan mereka sama satu tujuan, ingin mendatangi markas Mak Lampir. Dan alhamdulillah menemukan markas Mak Lampir itu, tapi kekuatannya sangat luar biasa. Mak Lampir ini memang bukan iblis kaleng-kaleng, memang dia iblis dari segala gajah iblis yang ada di muka bumi ini. Bahkan Mat Janggar, Remondo, Topeng yang tadinya terluka parah saat ini sudah segar buka kembali. Bahkan siapa tuh yang kakek berjubah putih, berjenggot putih, yang tadinya sudah mati, dihidupkannya kembali dengan memasukkan roh-roh orang yang dijadikan tumbal dari Mak Lampir. Ini akan menjadi PR besar kita. Kalau kita tidak waspada, baik Kiselamat ataupun saudara-saudara, inilah tantangan terbesarnya. Apalagi sebentar lagi bulan suci Ramadan, ya, yang tadinya iblis seharusnya dikurung di kerangkeng ketika bulan, tapi Mak Lampir ini adalah setengah iblis dan setengah manusia, sehingga dia bisa gentayangan. Dia mengganggu, mengajak orang-orang yang satu frekuensi dengan dia, satu aliran, satu darah, manusia yang sudah dikuasai dari hawa nafsu di dalam jiwanya. Itulah tujuan Mak Lampir. Entah bagaimana, kok bisanya Janggar, Sopeng, bahkan Bung Laga bisa bersatu dengan Mak Lampir.
Kalau Bung Laga Aki yakin ini mungkin ada hubungannya dengan unggang orang tuanya dari Bung Laga. Karena unggang ini ketika ditemukan di sebuah dia lagi komer kami memanggil egoh-egoh gentayangan yang ada di pinggir sungai. Unggang ini memanggil bahkan egoh-egoh orang yang mati tenggelam, mati kecelakaan dikumpulkannya di tempat itu untuk dijadikannya sebuah kekuatan membentengi segala perilaku keluarga ini. Ya juga kameramen, ini harus kita pikirkan dari kedepannya, jangan sampai kita lengah. Ya, ini contoh nyata Bung Laga yang darahnya sudah keluar dari telinga, keluar dari hidung, darah hitam, darah kental, bisa dihidupkannya kembali. Inilah Mak Lampir. Mak Lampir sesungguhnya Mak Lampir. Ya, dia bisa saja membangkitkan orang yang sudah meninggal tanpa menyentuhnya, tanpa dilakukan ritual, karena dia mengurung roh-roh orang yang sudah ditumbalkannya selama ini. Ya, kepada para sahabat-sahabat, ya, jangan pernah takut ketika kita ingin berjuang kebenaran. Selama tidak pernah takut ketika kita berjuang kebenaran. Jangan pernah kita takut apabila kita meyakini perjalanan hidup kita menuju sebuah kebaikan. Karena kebaikan dan kebenaran itulah yang akan menyelamatkan hidup kita di dunia dan di kehidupan abadi kelak. Mereka tidak sadar bahwa setelah hidup di muka bumi ini ada kehidupan abadi yang harus kita pertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan di muka bumi ini. Mereka tidak sadar itu. Mereka menganggap kehidupan abadi adalah kehidupan dunia, sehingga mereka ingin menggenggam dunia ini seolah-olah tidak akan pernah mati lagi. Inilah yang ditanamkan dari Mak Lampir kepada pengikut-pengikutnya. Itulah janji-janji iblis, karena iblis tidak akan pernah senang ketika manusia berbuat baik atau berbuat sebuah kebenaran. Ya, pada sahabat-sahabat, ikuti terus ya perjalanan Keselamat dengan cara ketik, komen, dan subscribe ya. Subscribe sebanyak-banyaknya channel dari Keselamat yang bernama Nonton kita. Subscribe juga dari channelnya anak angkatnya Keselamat ya, yang sengaja tempat di hutan ini ya, Kakang Beramat. Subscribe sebanyak-banyaknya karena subscribe itu gratis ya. Jangan pernah tiru perilaku Bung Laga, jangan pernah tiru perilaku Remondo ataupun Janggal, tapi jangan pernah kita membencinya, karena aku yakin dia manusia normal, dia yang masih punya hati nurani, sebuah kebaikan di dalam jiwanya. Tidak selamanya manusia itu akan terjerumus ke dalam lembah hitam. Karena apa? Karena manusia diberikan akal dan pikiran. Nanti ketika akal dan pikirannya menemukan cahaya bahwa apa yang dilakukan selama ini adalah sebuah kesalahan, disitulah dia akan tersadar. Disitulah dia akan menyadari bahwa apa yang selama ini dilakukannya adalah sebuah keburukan. Maka dari itu, ya, Aki mendoakan juga mudah-mudahan mereka segera tersadar. Aki tidak pernah membenci siapapun, karena Aki menyadari Aki itu manusia bodoh, manusia lemah, ya, tempatnya salah, tempatnya hilang. Bukan saja mereka, Aki juga tempatnya salah dan hilang. Tapi kita harus belajar dari sebuah pengalaman. Pengalaman terbaik itu adalah perjalanan hidup kita. Apabila kita menemukan sebuah kejahatan, jangan pernah kita tiru itu kejahatannya, ya. Tegakkan sholat, perbanyak salawat, mudah-mudahan ya kita diselamatkan dunia dan akhirat ya. Karena hidup tanpa kita bersujud kepada Sang Pencipta, sama saja kita hidup tanpa sebuah tujuan ya. Muliakan orang tua kita, karena orang tua itu Tuhan nyata di muka bumi ini ya. Doakan kalau dia sudah tidak ada, karena doa anak kepada orang tua itu tidak berjarak, mudah dijawab oleh Subhanahu wa Ta'ala ya. Lebih dan kurangnya Aki mohon maaf apabila ada kata-kata Aki ataupun penyampaian Aki yang kurang pas ataupun tidak pas ataupun tidak pas, Aki mohon maaf ya. Itu yang Aki katakan tadi, Aki ini manusia bodoh ya. Aki tutup video ini, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.